Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada peserta pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia PKH tahun 2025. Baik, materi kali ini adalah materi modul 5 tentang pemberdayaan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau KPM PKH. Modul ini adalah modul rangkaian dari modul-modul sebelumnya. Jadi kita jangan melihat modul ini modul yang terpisah-pisah, tapi modul kesatuan dari awal, dari mulai kebijakan sampai modul 5 dan terakhir nanti modul 8. Rekan-rekan semua, kenapa materi ini perlu gitu? Dari judulnya adalah kalian bertanggung jawab pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia para penerima manfaat. Maka kalian harus mempunyai kemampuan untuk mengelaborasi konsep-konsep tentang kapasitas SDM PKH. Bukan hanya itu, tapi kalian juga harus mampu mengimplementasikan konsep ini menjadi aksi dari penerima manfaat untuk mampu melakukan pemberdayaan pada diri sendiri terutama gitu ya. Materi ini ada 5 konten sebenarnya. Yang pertama adalah bahasa tentang konsep pemberdayaan sosial, tentang tahapannya, tentang peran pendampingan sosial, tentang bagaimana merubah mindset pemberdayaan dan mengenalkan program pemberdayaan sosial ekonomi atau biasa kita kenal dengan PPSA. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, materi ini yang pertama kami fokuskan pada konsepsi dulu ya. Nanti setelah konsepsi baru kita melangkah pada melakukan penerapannya, seperti bagaimana role play, melakukan pemberdayaan, bagaimana simulasi, melakukan merubah mindset dan selanjutnya, dan bagaimana praktek melakukan tahapan-tahapan pemberdayaan. Baik, mengapa sebenarnya ini program ini perlu? Ada komentar, mengapa ini program pemberdayaan ini perlu? Ya, betul. Sebenarnya program ini perlu karena memang sebagai program bantuan sosial bersyarat, maka diharuskan pendamping melakukan upaya pemberdayaan bagi keluarga PM gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ngasih bantuan sosial selesai. Tidak. Tapi kalian harus mampu menerapkan teknik-teknik strategi pemberdayaan, dan kalian harus menempatkan keluarga menjadi center of point-nya untuk melakukan pengelolaan dan bagaimana memberikan problem solving ketika penerima manfaat mengalami berbagai permasalahan seperti permasalahan psikologis, ekonomi, sosial maupun spiritual. Maka kalian yang bertanggung jawab untuk itu. Baik, selanjutnya apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan itu suatu upaya bagi pendamping untuk meningkatkan daya penerima manfaat atau kurang beruntung, penerima manfaat yang kurang beruntung. Itu menurut ARV. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar klien itu memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Sulit bagi orang-orang tertentu untuk bagaimana cara memperoleh daya itu, bagaimana meningkatkan daya itu sulit bagi orang-orang yang menghadapi permasalahan. Kita pada posisi netral harus bisa memberikan solusi daya-daya apa yang harus kita inventarisir
Dan dari daya-daya itu kira-kira kita memberikan alternatif keputusannya seperti apa dan membantu melakukan tindakan untuk memperbaiki kehidupan itu. Dan alangkah lebih baiknya memang ketika kita membantu proses pemberdayaan, membantu menetapkan sebuah keputusan dan membantu mengarahkan sebuah tindakan, maka harus didasari oleh seperti akuntabilitas. Cantik sekali gitu ya. Kalau segala sesuatu itu didasarkan oleh spiritual akuntabilitas, dan ini sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yukhairu ma bi khairin hatta yukhairu ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka center of point-nya adalah diri sendiri. Punya nggak kesadaran untuk mau berubah gitu. Ketika diri sendiri nggak mau berubah akan sulit gitu. Maka bagaimana kita membangkitkan kesadaran sendiri dulu untuk mau berubah. Setelah itu baru kita bisa mengarahkan. Nah, pendamping di sini adalah orang yang mampu mengelaborasi beberapa alternatif pemecahan masalahnya untuk berubah gitu. Harus mampu punya referensi, literasi, teknik-teknik apa yang digunakan untuk melakukan perubahan gitu. Dan bukan hanya literasi dilanjutkan dengan sebuah strategi implementasinya seperti apa. Nah, itu tantangannya harus kita hadapi. Yang akan kita hadapi. Pendamping harus tahu juga siapa saja sebenarnya kelompok-kelompok yang harus diberdayakan. Ya, ada 3 kelompok yang harus diberdayakan. Yang pertama adalah kelompok yang kurang beruntung secara struktural primer. Nah, ini adalah beberapa contohnya adalah warga miskin, pengangguran, pekerja bergaji rendah, penerima layanan kesejahteraan, komunitas adat terpencil, etnik minoritas yang kurang beruntung, atau dari sisi gender adalah perempuan atau laki-laki yang berada dalam posisi kurang beruntung. Nah, ini mungkin harus diperdebatkan lagi yang kurang beruntung seperti apa gitu. Tapi kemiskinan struktural ini memang agak sulit untuk dilakukan perubahan karena memang secara struktur dia itu mengalami kondisi yang kurang beruntung itu. Yang kedua adalah kelompok yang kurang beruntung lainnya. Mereka sifatnya sekunder bukan primer, karena kondisi tertentu dia berdampak menjadi kelompok yang kurang beruntung. Seperti kondisi ketika melakukan penurunan usia menjadi lansia, ditelantarkan oleh keluarganya, atau anak-anak dan remaja yang masuk pada dunia transisi gitu ya. Nah, mereka mungkin mengalami bulian, mengalami ditelantarkan oleh keluarganya, atau mereka yang mengalami penyandang cacat gitu, baik fisik, mental maupun intelektual, dan mereka yang terisolasi baik secara geografis maupun sosial. Dan siapa lagi kelompok yang ketiga? Kelompok 3 adalah mereka yang secara personal kurang beruntung, seperti melakukan kelompok yang pribadi yang mengalami kesedihan karena traumatik, karena kehilangan, ditinggalkan orang yang dicintai, atau karena memang orang-orang yang terusir gitu loh. Nah, 3 kelompok inilah yang menjadi sasaran kita sebagai pendamping sosial untuk melakukan mengkrit mereka dari yang kurang beruntung menjadi mampu mengobati diri sendiri, mampu memberdayakan sendiri, dan mampu melakukan tindakan sendiri untuk mau berubah gitu. Nah, ini beberapa konsep teori ya. Nanti kita masuk pada praktek selanjutnya, bagaimana kita melakukan teknik-teknik pendekatan-pendekatan untuk merubah diri sendiri, termasuk bagaimana merubah mindset kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.